Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Windy Dwi Astuti, kelas 12 APHP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian serangan hama gudang dalam penyimpanan bahan hasil pertanian. Pengendalian serangan hama gudang dalam penyimpanan bahan hasil pertanian adalah tindakan pencegahan, pengawasan, penjagaan, dan pemberantasan hama yang ada di dalam gudang dalam penyimpanan bahan hasil pertanian. Dalam pengendalian serangan hama pada gudang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara non-kimiawi, di mana pengendalian secara non-kimiawi itu berarti tanpa menggunakan bahan kimia. Sedangkan pengendalian secara kimiawi berarti pengendalian yang menggunakan bahan kimia atau menggunakan pestisida. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengendalian hama dan gudang secara non-kimiawi. Jadi pengendalian hama secara non-kimiawi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama pengendalian serangga, yang kedua pengendalian mikroorganisme, dan yang ketiga pengendalian tikus. Pengendalian serangga. Pada pengendalian serangga dengan cara non-kimiawi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama ada cara penolakan atau pengusiran, di mana cara penolakan dapat dilakukan menggunakan tanah dan minyak atsiri, karena bau tanah dan minyak atsiri tidak disenangi oleh serangga. Nah, sedangkan cara pengusiran dapat dilakukan dengan menggunakan sinar, contohnya yaitu dengan sinar kuning. Karena sinar kuning dapat menyesatkan serangga sehingga dapat membutakan dan menyilaukan. Selanjutnya yaitu pengendalian serangga secara mekanis. Jadi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu perangkap lem untuk serangga. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar. Nomor 2, perangkap lampu. Perangkap lampu yang digunakan menggunakan sinar UV. Nomor 3, perangkap kipas. Dan yang terakhir, gaya benturan. Pada gaya benturan menggunakan mesin yang disebut interlolator, di mana alat tersebut untuk meyakinkan bahwa komoditas yang dikemas telah bebas dari hama serangga. Pengendalian serangga yang nomor 3 yaitu secara biologis. Jadi cara yang pertama yaitu musuh hama dan keseimbangan alami. Jadi yang dimaksud musuh hama yaitu hewan yang menjadi musuh suatu hama dan jika perlu dikembangkan untuk kemudian dilepas agar memerangi hama yang sudah ada dalam gudang tersebut. Selanjutnya nomor 2, feromon. Jadi pemberian zat feromon dapat mengacaukan perkawinan dan memerangkap serangga jantan. Selanjutnya nomor 3, pemandulan. Melalui persilangan dapat dihasilkan serangga jantan yang steril. Pengendalian hama dan gudang secara non-kimiawi yang nomor 2 adalah pengendalian mikroorganisme. Jadi dalam penggudangan, mikroorganisme harus dikendalikan agar tidak menjadi penyebab sumber penyakit. Nah, cara pencegahannya yang pertama di sini, buatlah komoditas menjadi cukup kering. Yang nomor 2, kondisi udara harus bisa menghambat pertumbuhan jasa ternik. 3, buat komoditasnya tidak dapat ditumbuhi jasa ternik. Dan terakhir, sterilisasi pada komoditas selalu diikuti dengan kepasan hermetik, dalam arti kedap udara. Pengendalian hama dan gudang secara non-kimiawi yang nomor 3 adalah pengendalian tikus. Tanda-tanda dan cara pencegahannya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dalam pengendalian hama tikus secara non-kimiawi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu pengkalisan tikus atau pencegahan masuknya tikus ke dalam tempat penyimpanan. 2. Pengusiran tikus. Pengusiran tikus dapat dilakukan dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Yang ketiga, perangkap tikus. Contohnya bisa dilihat di gambar, yaitu ada jepretan tikus dan perangkap yang terbuat dari besi. 4. Lem tikus, dan yang terakhir kebersihan lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengendalian serangan hama dalam gudang secara kimiawi. Tadi sudah dijelaskan pengendalian serangan hama secara kimiawi yaitu pengendalian menggunakan bahan kimia atau pestisida. Berdasarkan bentuk formulasinya, pestisida dikenal dengan bentuk lintiran,
bentuk bubuk, dan bentuk debu. Sedangkan berdasarkan cara kerjanya, pestisida dikenal dengan racun kontak atau untuk disemprotkan, racun perut untuk diumpankan, racun nafas bentuk gas ataupun cairan mudah menjadi gas, dan yang terakhir racun sistematik atau racun yang masuk ke dalam tubuh hama tersebut. Berdasarkan asal diperoleh, pestisida dibagi menjadi pestisida alami, pestisida untuk membunuh hama, dan pestisida buatan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.